Dan untuk melihat perkembangan terkini terkait peristiwa tabrakan kereta, sudah ada korespondensi Indonesia Mardika Utama di stasiun kereta Bekasi Timur, Jawa Barat. Dika, selamat pagi. Dika, bagaimana proses evakuasi, kemudian pencarian korban yang boleh jadi masih belum ditemukan? Bagaimana kondisi di sana saat ini, Dika? Yuda, saya tidak bisa dengan jelas mendengar pertanyaan Anda, tetapi bisa saya gambarkan saat ini situasi di stasiun Bekasi Timur seperti yang terlihat di layar kaca saat ini. Tampak evakuasi kereta masih terus dilakukan oleh petugas gabungan. Tadi kami mendengar informasi 8:20 evakuasi korban telah selesai karena proses pemisahan lokomotif kereta Argo Bromo Anggrek dengan gerbong 10 KRL komuter lain yang terjadi peristiwa tabrakan pada malam hari tadi sudah dipisahkan. Tetapi kita lihat saat ini masih ada pengerjaan terkait dengan evakuasi kereta di tempat saya melaporkan saat ini. Dan per pukul 8:45 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal dunia telah mencapai 15 orang. Sepanjang pagi ini sejak subuh tadi sudah ada 8, saya ulangi, sejak subuh tadi sudah ada tambahan 8 kantung jenazah yang berhasil dibawa untuk kemudian diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dengan begitu, sekali lagi saya informasikan per pukul 8:45 berdasarkan data dari tim SAR gabungan, jumlah korban meninggal dunia sudah mencapai 15 orang. Sementara korban luka-luka yang masih dirawat saat ini berjumlah 84 orang, dievakuasi ke sedikitnya 10 rumah sakit di kawasan Bekasi dan juga di Jakarta Timur. Di antaranya adalah di RSUD Bekasi, kemudian di Hermina Bekasi, Rumah Sakit Primaya Bekasi, dan Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Seluruh korban berasal dari penumpang KRL dan langsung dievakuasi ke rumah sakit yang tadi saya sebutkan. Sementara itu untuk 240 penumpang dari kereta Argo Bromo Anggrek sudah dievakuasi dan dinyatakan selamat. Dan di tempat saya melaporkan saat ini, selain visual terkait dengan proses evakuasi, di sisi lain yaitu tepatnya di pelataran stasiun Bekasi Timur, tadi juga ada sejumlah posko yang disiapkan oleh petugas gabungan di antara dari kepolisian, TNI, dan juga dari PT KAI sendiri tentunya terkait dengan posko pengaduan. Dan di sana saya melihat ada sejumlah keluarga yang tampak mencari informasi terkait keberadaan keluarga mereka yang diduga merupakan penumpang dari KRL komuter lain yang malam tadi terjadi tabrakan di stasiun Bekasi Timur. Tadi saya berbincang dengan salah satu yang menyatakan bahwa mereka masih menunggu kabar terkait dengan keberadaan salah satu anggota keluarga mereka yang tidak ada di dalam daftar korban luka ataupun juga korban meninggal dunia, tetapi dipastikan merupakan penumpang dari KRL komuter lain yang mengalami tragedi pada malam hari tadi. Dan hingga saat ini pihak keluarga selain mendatangi stasiun Bekasi, mereka juga berkeliling ke sejumlah rumah sakit untuk mencari tahu keberadaan anggota keluarga mereka yang diduga merupakan salah satu penumpang dari KRL yang malam hari tadi terjadi peristiwa tabrakan. Yuda, kembali ke Anda. Mardika Utama, terima kasih. Kami akan menantikan kembali perkembangan kecelakaan kereta di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.